Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baiklah, di sini saya atas nama Hafizatur Rahmi akan menyampaikan sebuah pelajaran dari kisah hidup Nabi SAW dalam mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam, yang mana saya mendapat bagian untuk menjabarkan tentang keadaan Nabi Muhammad SAW dan ketika berada dalam pengasuhan kakek beliau. Yang akan mendominasi dalam penjelasan saya kali ini adalah tentang siapa sih kakek Nabi Muhammad, Abdul Muthalib itu. Sebelumnya kita akan mengenal terlebih dahulu siapa saja pengasuh Nabi Muhammad SAW di masa beliau kecil. Nabi Muhammad terlahir sebagai seorang yatim. Ayah beliau Abdullah meninggal ketika beliau masih berada di dalam kandungan sang ibunda Aminah. Kemudian selepas melahirkan Nabi Muhammad SAW, ibunda Aminah menyusui Nabi Muhammad selama 3 hari. Ada pula yang mengatakan 2 hari. Dibantu dengan Suwaibah. Suwaibah adalah budak dari paman beliau Abu Jahal yang saking bahagianya akan kelahiran Nabi Muhammad kemudian dimerdekakan. Setelah itu, sebagaimana adat yang berlaku di kalangan orang Arab, bahwa anak-anak itu, bayi-bayi itu dititipkan, disusukan kepada orang-orang Baduy, orang-orang yang berada di daerah pegunungan untuk disusukan dan diajari berbahasa. Sebab daerah pegunungan itu masih segar udaranya dan juga bahasanya masih bagus, masih asli. Kemudian selepas itu Nabi Muhammad berada dalam pengasuhan Halimatus Sa'diyah hingga beliau berusia 4 tahun. Setelah berusia 4 tahun kemudian dikembalikan kepada ibunda Aminah. Setelah itu kembali dirawat oleh ibunda Aminah bersama dengan Ummu Aiman. Kemudian ketika Nabi Muhammad berusia 6 tahun, sang ibunda meninggalkan beliau untuk selama-lamanya, sehingga beliau kemudian menjadi anak yatim piatu. Lalu Nabi Muhammad dirawat oleh sang kakek Abdul Muthalib. Nah, disinilah yang akan kita jabarkan secara lebih luas. Kemudian beliau dirawat oleh sang kakek selama 2 tahun, lalu sang kakek kemudian menyusul ke hadrat Tuhan, ke hadrat Allah. Lalu Nabi Muhammad dirawat oleh sang paman Abdul Thalib hingga beliau beranjak usia dewasa, hingga kemudian mempersunting Sayyidah Khadijah. Pertama-tama yang akan kita kenali terlebih dahulu adalah biografi Abdul Muthalib. Siapa sih paman Nabi Abdul Muthalib ini? Abdul Muthalib memiliki nama asli Syaibah bin Hashim. Beliau, Syaibah ini artinya uban. Ketika lahir, beliau itu mempunyai uban di kepala sehingga kemudian diberi nama Syaibah. Nah, Syaibah bin Hashim bin Abdul Manaf, datuk Nabi. Abdul Manaf itu mempunyai 3 orang anak. Yang pertama Hashim, yang kedua Abdul Muthalib, dan yang ketiga Abdul Syam. Hashim ini adalah datuk Nabi yang pertama kali mencetuskan tentang perniagaan itu 2 kali dalam 1 tahun. Sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-Quraisy, li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-saif. Mereka yang melakukan perjalanan pada musim
dingin dan juga musim panas. Nah, Hashim ini berniaga berdagang ke Madinah. Saat itu di Mekah mayoritas pekerjaan itu adalah sebagai pedagang. Sebab tanah di Mekah itu tandus, tidak bisa ditanami. Kemudian Hashim ini berniaga ke Madinah hingga menikah dengan seorang wanita di sana. Lalu lahirlah Syaibah. Hashim meninggal dunia dan paman meninggal dunia dan meninggalkan seorang anak yang bernama Syaibah. Syaibah ini hingga usianya mencapai anak-anak itu hanya dirawat oleh sang ibu. Paman beliau yang dua tadi, Abdul Muthalib dan Abdul Syam, itu tidak tahu kalau Hashim ini mempunyai anak di Madinah. Ketika Muthalib mendengar bahwa beliau mempunyai keponakan di Madinah, beliau segera menjemput Syaibah. Syaibah lahir di Madinah pada tahun 497. Sedari kecil menjadi yatim dan dirawat oleh sang ibu, dijemput oleh sang paman Muthalib. Nah, dari sinilah berasal lakop atau gelar beliau Abdul Muthalib. Sepulang dari Madinah menjemput Syaibah tadi, Syaibah itu didudukan di belakang Muthalib di atas unta, sehingga ketika orang-orang Makkah melihat, mereka berkata, Abdul Muthalib, yaitu hambanya Muthalib. Mereka kira itu hambanya Muthalib. Akan tetapi kemudian kata Muthalib menyanggah, ini bukan hambaku, ini bukan budakku, tapi ini adalah keponakanku. Akan tetapi kemudian lakop Abdul Muthalib itu yang melekat kepada Syaibah. Pada saat Abdul Muthalib ini, ketika kemudian Muthalib ini meninggal dunia, harta warisan itu kemudian diturunkan kepada Abdul Muthalib. Nah, di masa Abdul Muthalib ini, beliau menjadi pemimpin kaum Quraisy. Ada dua peristiwa penting di zaman ini, yakni yang pertama adalah rencana penghancuran Ka'bah oleh Abraha. Abraha itu adalah seorang raja. Itu kita tidak asing lagi dengan tahun gajah. Kapan Nabi Muhammad dilahirkan? Ketika tahun gajah. Di sini ada cerita menarik. Saat itu para pasukan Abraha ini melewati ternaknya Abdul Muthalib dan kemudian mengambil ternaknya itu. Abdul Muthalib kemudian marah karena itu ternaknya beliau. Kemudian menuju tempat berkemah para pasukan Abraha tadi. Abraha ketika melihat seorang tokoh Quraisy menemuinya, ia berpikir, oh, orang ini pasti datang ingin negosiasi supaya Ka'bah jangan dihancurkan. Tetapi ternyata beliau salah. Abraha ini salah. Ternyata Abdul Muthalib malah bilang, kembalikan ternakku. Kagetlah Abraha. Kamu ini seorang tokoh Quraisy, seorang penjaga pintu Ka'bah, dan kami ini datang ingin menghancurkan Ka'bah. Bagaimana bisa kamu tidak marah dan tidak bernegosiasi kepada kami supaya kami tidak menghancurkan Ka'bah? Lalu kata Abdul Muthalib, ternakku ini adalah milikku, maka aku yang bertanggung jawab atasnya. Akan tetapi Ka'bah itu adalah milik Allah, maka Allah lah yang akan menjaganya. Dan terbukti kan, sebagaimana dalam Quran surah Al-Fil itu, Abraha tidak berhasil menghancurkan Ka'bah. Kemudian ada juga peristiwa yang kedua, yaitu penemuan sumur Zam-Zam. Sumur Zam-Zam ini sudah ada sejak zaman Nabi Ismail. Akan tetapi sempat terkubur. Kemudian Abdul Muthalib mendapat mimpi bahwa ini loh sumur Zam-Zam di sini. Kemudian beliau mengajak anak-anaknya untuk mencari sumber itu tadi berdasarkan kepada mimpi, dan ternyata beliau menemukannya.
Selanjutnya adalah pekerjaan Abdul Muthalib. Yang pertama adalah pemegang kunci Ka'bah. Jadi, saat itu kunci Ka'bah itu dipegang oleh tokoh Quraisy atau orang yang memiliki pengaruh kuat, yaitu Abdul Muthalib. Bahkan ketika Nabi Muhammad dilahirkan, saking bahagianya dengan kelahiran Nabi Muhammad itu, Abdul Muthalib segera membawa Nabi Muhammad yang saat itu masih bayi ke Ka'bah dan mendoakannya di sana. Kemudian pekerjaan beliau yang kedua adalah sebagai pedagang. Nah, tadi kan sudah turun-menurun itu beliau bekerja sebagai seorang pedagang yang berniaga ke tempat-tempat lain. Kemudian yang selanjutnya, pada saat Nabi Muhammad berusia 4 tahun, Halimatus Sa'diyah menyerahkan Nabi Muhammad kembali kepada sang ibunda. Pada saat Nabi Muhammad berusia 6 tahun, kemudian sang ibunda Aminah mengajaknya untuk menziarahi ayah beliau Abdullah yang sudah meninggalkan beliau ketika beliau masih berada di dalam kandungan. Namun, sepulang dari perjalanan ziarah itu di kota Abwa, Siti Aminah kemudian jatuh sakit dan meninggal dunia. Nabi Muhammad kemudian menjadi anak yatim piatu dan diasuh oleh sang kakek selama 2 tahun hingga berusia 8 tahun. Dalam pengasuhan sang kakek ini, Nabi Muhammad sangat disayang, selain karena beliau adalah manusia yang sempurna, manusia yang memang seluruhnya adalah keindahan, seluruhnya adalah kebaikan. Di samping itu, beliau juga adalah anak yatim piatu, sehingga Nabi Muhammad sangat dirawat dengan sangat baik oleh sang kakek. Hingga kemudian ketika Abdul Muthalib berusia 80 tahun, beliau meninggal dunia dan meninggalkan Nabi Muhammad yang masih berusia 8 tahun. Baiklah, mungkin ini aja presentasi atau sedikit penjabaran dari saya. Semoga dapat memberi manfaat buat yang mendengarkan, dan juga jika didapat kesalahan itu semata-mata dari saya, dan jika memang ada kebaikan itu adalah karunia yang Allah berikan kepada kita. Semoga bisa bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.